Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi nikmat sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat ya semuanya untuk memulai pembelajaran pertama di kelas 11 ini. Untuk ekstra semangat lagi, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis, dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian gerak rotasi, mengetahui perbedaan gerak translasi dan rotasi, menjelaskan pengertian torsi atau momen gaya, menentukan besar torsi, menentukan resultan torsi, mendeskripsikan momen inersia benda tegar, mendeskripsikan momen inersia untuk sebuah partikel, dan mendeskripsikan hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Sebelumnya nih, gimana liburan kalian? Apakah tetap quarantine safe di rumah? Atau balas dendam karena nggak bisa kemana-mana selama 2 bulan ini? Ya tentunya kita sangat rindu akan wahana yang sering kita naiki pada saat liburan. Untuk mengenang masa-masa indah tersebut, perhatikan video berikut ya. Oke, dari video ini terdapat berbagai macam wahana seperti komedi putar, biang lala, dan yang akan kita fokuskan pada pembelajaran kali ini adalah biang lala yang terus-menerus berputar. Apakah biang lala ini mengalami perubahan posisi? Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di sini. Jika kalian menaiki biang lala yang bertandakan pada nomor 1, maka pada beberapa saat kemudian nomor 1 ini tidak akan berada di tempat semula dikarenakan mengalami pergerakan, perputaran, gerak rotasi, di mana pada titik tertentu akan membentuk suatu lingkaran. Kita fokuskan pada nomor 1 di sini. Jika nomor 1 di sini terus-menerus berputar, maka suatu saat akan terbentuk suatu lingkaran. Sebelum mengenal gerak rotasi, tentunya kalian sudah memahami apa itu gerak translasi. Gerak translasi dapat didefinisikan sebagai gerak pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Jadi, suatu benda dikatakan mengalami gerak translasi apabila setiap titik di benda tersebut menempuh lintasan yang bentuk dan panjangnya sama. Bisa kita analogikan sebagai suatu balok yang bergerak di lintasan lurus. Kita misalkan di sini adalah posisi A. Kemudian balok tersebut bergerak sampai ke titik B, di mana balok di sini tidak mengalami perubahan bentuk seperti massa atau panjang, tetapi mengalami pergeseran posisi atau perubahan posisi. Inilah yang dinamakan gerak translasi. Selanjutnya, gerak rotasi ini sendiri. Gerak rotasi dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Jadi, suatu benda dikatakan mengalami gerak rotasi apabila setiap titik pada benda tersebut, kecuali titik-titik pada sumbu putarnya, menempuh lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, sumbu putar ini sendiri adalah garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran. Seperti contohnya ini pada bidangnya. Di sini ada titik partikel. Misalkan kita titik partikel di sini adalah A, titik partikel di sini adalah B, dan ini porosnya sebagai poros di tengah. Kemudian benda ini diputar searah. Yap. Inilah yang dinamakan sumbu putar. Sumbu putar.
tegak lurus dengan bidangnya dan melalui pusat lingkaran tersebut. Nah, biang lala yang tadi juga mengalami gerak rotasi karena titik-titik partikel pada biang lala, titik partikelnya itu tempat kurungannya, tempat orangnya yang tadi yang bertandakan nomor 1 sampai 9 itu mengelilingi sumbu putarnya, dan biang lala tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Gerak rotasi pada kehidupan sehari-hari, misalnya pergerakan bumi terhadap poros geografisnya yang menyebabkan siang dan malam, kemudian gerak roda pada porosnya dan roda kemudi. Selanjutnya yaitu hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Seperti pada gambar di sini, pada gerak translasi terdapat perpindahan linear yang dilambangkan sebagai S. Kemudian di gerak rotasi ada percepatan sudut yang dilambangkan sebagai theta. Kemudian ada kecepatan linier, kecepatan sudut. Kemudian ada percepatan linier dan percepatan sudut. Kemudian ada massa dan momen inersia. Kemudian gaya dan momen gaya, serta momentum linier dan momentum sudut. Inilah hubungan-hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, pada saat quarantine self di rumah ini, pasti kita menghabiskan banyak waktu di rumah dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan. Nah, kalian sadar nggak sih ada beberapa perbedaan saat mendorong atau membuka pintu? Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan video berikut. Through trial and error, you have honed your ability to walk through a door. When you approach a door, class, what do you look for? The handle. And the handle is located where relative to the hinge, which is the axis of rotation? The handle is far away from the hinge. Right. The handle of the door is about as far away from the axis of rotation or hinge as the handle can get on the door. When you open a door, you push near the handle. You have learned not to try to open the door by pushing near the hinge or axis of rotation. Let's talk about why that is. Dari video tersebut, apakah ada perbedaan antara mendorong pintu dekat dengan engsel dan jauh dari engsel? Nah, pertanyaan ini membahas tentang materi torsi atau momen gaya, di mana pintu sebagai bendanya dan engsel sebagai pusat rotasinya, di mana rumus torsi ini sendiri yaitu tau sama dengan F dikali D. Jadi torsi di sini adalah perkalian antara gaya tegak lurus terhadap benda dengan jarak terhadap titik pusatnya. Bila momen gayanya bernilai sama, maka gaya yang dibutuhkan semakin kecil apabila kita mendorong pintunya itu jauh dari engsel. Sebaliknya, jika kita mendorongnya itu dekat dengan engsel, maka gaya yang kita butuhkan untuk mendorong pintunya itu semakin besar. Hal ini sesuai dengan rumus torsi yang tadi, di mana gaya berbanding terbalik dengan jarak gayanya. Jadi, semakin panjang jarak gaya terhadap suatu titik pusatnya, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Momen gaya merupakan besaran yang dipengaruhi oleh gaya dan lengan kuasa atau lengan torsi. Lengan torsi ini sendiri dapat didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik di titik sumbu rotasi sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa genggaman tangan ini bersifat sebagai arah rotasinya dan ibu jari sebagai momen gaya atau torsi. Kemudian momen gaya ini sendiri terdapat dua macam, yaitu momen gaya positif dan momen gaya negatif. Di mana momen gaya negatif jika rotasinya itu searah jarum jam, sedangkan momen gaya positif rotasinya berlawanan arah jarum jam. Yang selanjutnya kita akan membahas kelembaman. Seperti yang kita ketahui, setiap benda di permukaan bumi ini pasti memiliki kelembamannya masing-masing. Seperti pada gerak translasi itu terdapat massa, kemudian di gerak rotasi itu terdapat momen inersia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Is counterclockwise. Spins generally finish in a landing position just like in jumps. Let's begin with how a spin starts.
already generated angular momentum even before I started spinning by skating on a curve and by pushing with my other leg. So now that that's covered, you may be wondering how I went from skating on a curve to spinning so quickly. This is also down to angular momentum. Dari video tersebut, kenapa ketika penari merapatkan kaki dan tangannya, perputarannya semakin cepat? Nah, karena ada unsur perputaran di sini, maka atraksi tersebut dikategorikan sebagai gerak rotasi, di mana variabel yang digunakannya pun berbeda dengan gerak lurus pada umumnya. Salah satunya yaitu momen inersia, di mana momen inersia ini didefinisikan sebagai hasil kali dari massa suatu benda dengan kuadrat jarak titik porosnya, atau I sama dengan M dikali R kuadrat. Pada gerak translasi, kita sudah mengenal momentum linear, yaitu P sama dengan M dikali V. Pada gerak rotasi juga terdapat momentum sudut. Nah, momentum sudut ini identik dengan momentum linear, seperti yang tadi sudah kita bahas, hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi, mana momentum linear adalah M dikali V. Nah, pada hubungan yang tadi, analogi gerak translasi dan gerak rotasi, ini momentum sudut dilambangkan sebagai L, masanya di sini sebagai momen inersia, dikali kecepatan sudut atau omega. Nah, inilah yang dinamakan momentum sudut. L sama dengan I dikali omega. Kemudian hukum kekekalan momentum sudut berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem tersebut kekal. Nah, kembali lagi dengan penari balet yang tadi, jika penari balet itu merentangkan tangan dan kakinya, maka kecepatannya pun semakin kecil. Sedangkan ketika penari melipat tangan dan kakinya, kecepatan pergerakannya semakin besar karena penari tersebut memperkecil inersia pada sumbu rotasinya. Ini sesuai dengan teori L sama dengan I dikali omega. Ketika penari melipat tangan dan kakinya, maka jarak gayanya pun semakin kecil. I sama dengan M dikali R. Jika jaraknya semakin mengecil, maka momen inersianya semakin mengecil. Dan pada persamaan momentum sudut ini, momen inersia berbanding terbalik dengan kecepatan sudut, sehingga ketika inersianya mengecil, maka kecepatan sudutnya pun semakin besar. Setiap benda memiliki kelembaman atau momen inersianya masing-masing. Dari gambar di sini kita bisa melihat tiap-tiap benda yang sering digunakan ketika permasalahan kesetimbangan benda tegar. Seperti batang silinder, momen inersianya berbeda dengan silinder berongga dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hubungan antara torsi dan momen inersia, di mana torsi ini sebanding dengan gaya menurut hukum Newton 2, di mana tau sama dengan F. F di sini adalah M dikali A. Dan pada gerak rotasi, M ini sebagai momen inersia dan A ini sebagai alfa. Sehingga tau sama dengan I dikali alfa. Karena percepatan sudut ini relasi dengan percepatan translasi dengan A sama dengan alfa dikali R, maka tau sama dengan I dikali A per R. Ini hubungan antara momen gaya dengan momen inersia, yaitu tau sama dengan I dikali alfa atau tau sama dengan I dikali A per R. Pada contoh soal tersebut, yang kita tinjau adalah sebuah katrol dengan bentuk silinder pejal. Nah, silinder pejal ini memiliki momen inersia dengan konstanta setengah, sehingga inersianya menjadi setengah mr kuadrat. Yang A ini ditanyakan percepatan gerak turunnya benda M, dimana kita harus mencari
besar gaya pada katrol dan besar gaya pada benda M, dimana pertama tinjau katrolnya terlebih dahulu. Sigma tau sama dengan I kali alfa, dimana sigma tau ini terdapat gaya tegangan tali yaitu T sama dengan setengah mr kuadrat, alfanya ini diganti menjadi A per R. Kemudian T sama dengan setengah m A, yaitu M pada katrolnya sebesar 10 kg, sehingga T menjadi 5A. Kemudian pada benda M, yaitu embernya tadi, mengalami gerak translasi, yaitu turun ke bawah, di mana sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena dia turun ke bawah, maka terdapat gaya berat sebesar M kali G, atau dapat dituliskan sebagai W dikurang T sama dengan M kali A. Kenapa dikurang T? Karena gaya berat dengan gaya tegangan tali ini berbeda arah. Kalau gaya tegangan tali itu arahnya ke atas searah gaya normal, sedangkan gaya berat itu menuju poros bumi. Kemudian M kali G, massa embernya tadi 20 kg dan percepatan gravitasi kita anggap 10 meter per second kuadrat, sehingga M kali G yaitu 200 Newton dikurang T sama dengan M-nya tadi 20 kilo dikali A. Kemudian gabung dari persamaan katrol dan persamaan benda M yaitu embernya tadi, sehingga menjadi 200 dikurang T sama dengan 20A. Karena T-nya ini sudah diketahui dari persamaan yang kita tinjau dari katrol, maka 200 dikurang 5A sama dengan 20A, sehingga menjadi 25A sama dengan 200, dan A sama dengan 200 per 25 menjadi 8 meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu mencari percepatan sudut dan tegangan tali. Nah, percepatan sudut ini dapat dicari dari relasi hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi, di mana A sama dengan alfa dikali R, sehingga alfa sama dengan A per R. Tadi sudah diketahui bahwa percepatannya itu yaitu 8 meter per second kuadrat, dan R-nya yaitu 25 cm. Jari-jari katrolnya itu 25 cm, diubah ke meter menjadi 0,25 meter, sehingga alfa sama dengan 8 per 0,25 menjadi 32 radian per second kuadrat. Kemudian gaya tegangan tali yang tadi sudah ditinjau dari katrol yaitu 5A. A-nya itu 8 meter per second kuadrat, sehingga 5 dikali 8 menjadi 40 Newton. Yap, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Tugasnya sudah Ibu kirim di Google Classroom, tinggal dicek. Dan apabila ada materi yang kurang dimengerti, bisa dicek juga di PPT yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Kemudian untuk materi di pertemuan selanjutnya adalah kesetimbangan benda tegar. Coba kalian praktikkan di rumah, jika menaruh kelereng di atas mangkuk terbalik, apakah kelereng itu jatuh? Jika tidak, mengapa kelerengnya tidak jatuh? Yap, mungkin sekian. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.